teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen pengganti dimensi lain dan kali ini kita akan membahas tentang siluman. Menurut masyarakat, siluman merupakan sebuah komunitas makhluk halus yang mendiami suatu daerah tertentu. Ada yang percaya bahwa mereka memang makhluk halus dari dulunya, tetapi ada juga sebagian yang percaya bahwa mereka adalah manusia yang meninggal lalu akhirnya bergabung ke dalam komunitas tersebut. Cerita pertemuan antara siluman dengan manusia selalu menjadi cerita yang ditunggu-tunggu dan digemari oleh masyarakat. Pertemuan Furi dengan salah satu siluman yang menurut Furi sangat baik dan sangat cantik adalah saat Furi melakukan penelusuran bersama tim dimensi lain di Sumur Bandung, Depok. Tetapi siluman ular yang Furi temui ini akhirnya bersedia memberikan salah satu anak asuhnya untuk menjadi bagian di boneka Furi Harun. Dan siluman ular yang cantik ini menjadi salah satu siluman ular yang sangat perhatian dan seringkali mengingatkan Furi untuk sholat. Bingung kan? Jadi, apakah siluman itu baik atau jahat? Cerita lengkapnya akan kita kupas bersama medium tim dimensi lain, Ama Gerald, setelah yang berikut ini. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen pengganti tayangan dimensi lain ya. Kali ini Furi kembali ditemani oleh Ama Gerald. Ya, halo. Semuanya. Ya, apa kabar, Mak? Sehat, Kak? Sehat, Pak. alhamdulillah. Dan kita udah kangen banget penelusuran ya. Buat kalian yang kangen silahkan isi di kolom komentar ya segimana rasa kangennya kalian sama penelusuran tim dimensi lain, karena terus terang aja kita juga pengen banget penelusuran keluar kota ya Mak, keluar negeri gitu, explore tempat-tempat berhantu, tapi ya karena PSBB kemarin kita juga agak sedikit ya mengerem lah ya untuk menghindari banyak hal. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun, dan semoga pandemi segera berakhir ya Mak ya. Kangen banget Kak, jujur Ama kangen banget buat penelusuran tuh. Betul, kangen kesurupan ya Mak? Iya, gitu. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas apa? Kita mau ngebahas masalah siluman, karena di luaran sana teman-teman semua pada nanyain siluman itu ada apa enggak sih, berasal dari mana siluman itu. Boleh, ayo kita buka pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita langsung aja dari pertanyaan Rahmat Supriyansa. Oke. Siluman itu beneran ada atau cuma legenda aja? Kalau memang ada, asal muasalnya bagaimana? Dan mereka termasuk bangsa manusia atau bangsa jin katanya. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus dan tentunya juga itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya, bukan cuman bagi yang menanyakan saja ya. Dan sebelumnya Kak Furi jawab karena ini merupakan hasil observasi dari saya beserta rekan-rekan di komunitas Indigo gitu kan, dan juga pengalaman serta cerita dari orang tua kita gitu ya. Jadi pasti yang namanya kebenaran, kepastian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi saya meminta maaf apabila ada yang tidak setuju dengan statement saya, dan kita kembalikan lagi kepada kalian semua. Jadi ini kita hanya sharing ya. Oke, jadi bagi sebagian masyarakat di Indonesia, siluman itu ya merupakan sebuah komunitas, Mak. Jadi komunitas di mana di situ tinggal satu kelompok makhluk halus gitu. Kayak misalnya komunitas siluman ular, komunitas siluman buaya, komunitas siluman harimau gitu, yang memang tempatnya ada sejarahnya tersendiri gitu. Kalau ditanya dari golongan jin apa dari golongan manusia, jadi ada sebagian pendapat nih yang berbeda, bahwasanya ada yang mengatakan siluman ini merupakan manusia awalnya lalu meninggal dan akhirnya mereka menempati komunitas tersebut ya karena satu dan lain hal. Tetapi ada juga yang bilang bahwa ini merupakan makhluk halus dari sananya kayak gitu. Jadi ya ada beda pendapat tentang siluman. Nah, terus pertanyaannya apa lagi? Pertanyaannya lagi dari Dava.
Siluman dalam berbagai cerita rakyat adalah Mm-mm. makhluk halus yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat. Mm-mm. Mereka melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya bagaimana? Apa Oke. kayak manusia? Apa Mm-mm. enggak katanya? Mm-mm. Jadi berdasarkan hasil observasi ini ya teman-teman, beberapa tahun ini memang belakangan saya sama beberapa rekan meneliti dan juga saya kan sering penelusuran ya Mak. Kayak kita kemarin misalnya ke Sumur Bandung di Depok, di situ ada sebuah tempat mandi ya, tempat pemandian yang konon katanya bisa menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan jodoh gitu. Dan di sana diamlah keluarga atau komunitas dari siluman ular gitu. Dan menurut Kafuri siluman ular di sana pada saat kita datang, kita ucapkan assalamualaikum, kita mendoakan hal-hal yang baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi mereka. Mereka sangat welcome, gak ada tuh yang ngejahatin atau gimana. Bahkan mereka hidup kayak ada anaknya, ada cucunya, ada yang ngeliatin kayak gitu Mak. Kayak manusia Kayak berarti ya. manusia sih itu yang saya lihat gitu, dan mereka baik. Mungkin baik atau tidaknya tergantung dari kita manusianya yang ingin datang ke sana. Tujuannya kan kita hanya ingin membersihkan nih. Waktu itu kita Iya. datang, kita ingin membersihkan dari aura-aura negatif karena kita sering mendatangi tempat angker. Kita juga mendoakan mereka yang di sana gitu. Jadi merekanya baik, welcome dan gak ada gangguan sama sekali gitu. Tapi siluman juga pasti ada yang jahatnya lah ya kayak. Ada. Mm-mm. Ada lagi dari Suryanto Gani. Mm-mm. Menurut kakak, apakah Mm-mm. siluman ada batas usianya? Mm-mm. Kalau punya batas usianya sampai usia keberapa? Iya, jadi yang namanya jin itu usianya kan sampai ribuan tahun ya. Bahkan ada skalanya, katanya skala usia manusia 1 tahun itu sama dengan jin 70 tahun gitu ya. Jadi jin itu sampai ribuan tahun, Mak. Jin yang kecil aja itu umurnya udah ratusan gitu. Jadi mungkin usia mereka memang jauh lebih panjang daripada usia manusia gitu. Tapi mereka itu kayak penuaan gitu, Mm-mm. dari muda penua apa tetap muda aja meskipun umur 100 tahun atau 1000 tahun tetap begitu looknya apa gimana kak? Mm-mm. Jadi ada beberapa jin yang kita kadang dia rupanya kayak nenek-nenek ya, Oke. agak sedikit serem, creepy gitu. Tapi di saat kita berdoa, kita bilang kalau kamu memang pengen kenalan, pengen nyapa, tolong dong wajahnya diganti supaya lebih kita nggak takut gitu ngelihatnya. Mereka bisa berubah jadi anak yang muda gitu. Karena jin memang bisa berubah-ubah Apa aja gitu. ya? Jadi nggak mesti yang tua itu harus selalu tua, tidak sih. Oke, ada lagi dari Angler Kacang-Kacang. Mm-mm. Siluman wujudnya kayak gimana? Kalau Mm-mm. di sungai itu, kalau di Bali namanya samar atau memedi, katanya banyak. Mm-mm. Apakah termasuk siluman juga? Mm-mm. Katanya wujudnya menyerupai manusia, tapi Mm-mm. tidak ada beberapa detail seperti manusia katanya. Gimana itu Mm-mm. kak? Ya, jadi itu tadi ya banyak sekali yang bilang di sungai ada siluman, ada memedi, ada ini. Apakah mereka jin? Apakah mereka makhluk halus ya? Jadi ada beberapa di antara memedi ya yang menempati sungai atau daratan tertentu memang mukanya seperti manusia, tapi biasanya badannya itu ada yang kayak ular. Jadi pasti enggak manusia. Manusia tuh cuma depannya doang. Jadi sama kayak siluman ular juga kadang badannya ular gitu. Jadi pasti kalau orang lihat juga orang tahu bahwa ini bukan manusia nih gitu sih. Oke, jadi kalau misalkan nih kak, kita Mm-mm. manusia Mm-mm. bukan menyembah apa namanya tuh kayak sesajen, Menghargai, menghormati. bukan kak yang kayak sesajen itu tuh apa namanya? Kenapa Itu ngasih sesajen? apakah meninggalnya akan menjadi siluman apa enggak sih kak? Kayak kita menyembah ular misalkan nih, siluman Mm-mm. ular, Mm-mm. kita kayak ritual gitu. Nah, Mm-mm. tiba-tiba orang yang ritual itu meninggal, Mm-mm. apa bisa menjadi siluman? Ya, jadi ada beberapa orang yang melakukan praktek pesugihan ya. Misalnya dia sudah sangat lelah, hidup sulit gitu, lalu akhirnya melakukan perjanjian dengan siluman atau dengan jin ya, supaya dia hidupnya kayak tidak kekurangan. Menurut sebagian orang, beberapa orang yang memang sudah melakukan pesugihan, dia akan menandatangani kontrak gitu. Oke. Kontraknya bukan kontrak kayak kita Iya, iya. nandatangan ke notaris gitu. Kayak misalnya harusnya kamu umurnya 50 tahun misalnya, 50 tahun lagi. Tapi karena kamu mendapatkan kekayaan dari kita akan kasih kehidupan kamu kaya cuma 25 tahun aja ya. Sisanya yang 25 tahun kamu harus menjadi budak kita. Oke.
Nah, jadi makanya ada beberapa masyarakat yang percaya bahwa sebenarnya yang hidup di dalam komunitas siluman juga ada yang dulunya manusia, lalu mereka meninggal dan disuruh mengabdi karena siluman tersebut sudah memberikan kekayaan, nggak usah kerja gitu, nggak usah ngapa-ngapain, uangnya sudah datang sendiri kayak gitu. Ada dari Meita. Mm-mm. Kak, emang bentuk siluman itu ular sama buaya aja ya? Buaya putih. Enggak sih, sebenarnya kalau siluman ada siluman ular, siluman harimau, siluman buaya. Oh ya, kita balik lagi ke sajen tadi ya, karena juga ada beberapa kepercayaan yang memberikan sajen. Jadi bukan berarti memberikan sajen itu adalah menyembah siluman atau jin, Oke. supaya tidak ada ketersinggungan Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau sesajen itu kayak misalnya kafuri seneng larung di laut, membuang rambut untuk membersihkan gitu karma-karma di masa lalu. Tentunya kita buang kotoran ya, anggaplah rambut kita ini kotoran ya Mak gitu. Jadi kita buang, tentunya nggak langsung kita lempar, kita nggak kasih apa-apa. Karena kita yakin bahwa banyak sekali makhluk halus, baik itu bentuknya siluman atau apapun itu yang tinggal di dalam laut yang baik dan mau membantu untuk clear up. Kayak gitu. Jadi kayak semesta itu ikut membantu kita, jadi akhirnya kita kasih offering atau sesajen gitu. Kalau misalnya tadi seperti pesugihan, itu lebih ke perjanjian. Oke. Perjanjian bahwa dia akan uh, melakukan pesugihan dengan siluman apa dan dia akan mengabdi nantinya. Tetapi siluman tersebut harus memberikan kekayaan Sesuatu gitu. ya. Ada dari Arya Putra, Kak. Hai Mm-mm. Mami Puri, katanya. Saya mau bertanya tentang siluman. Siluman itu adakah kaitannya dengan leluhur kita Mm-mm. atau sesepuh yang sudah mendahului kita? Mm-mm. Contoh seperti siluman ular Mm-mm. buat jagain suatu sungai di desa. Mm-mm. Tentunya mohon penjelasannya, katanya. Terima kasih. Iya, jadi ada siluman yang memang berkaitan dengan leluhur. Misalnya banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang mereka nggak ngerti sama sekali, nggak minta dijagain misalnya sama harimau atau sama ular, tapi ada orang yang lihat dan ih kok kamu dijagain sama harimau ya. Ternyata setelah dipelajari, setelah ditanya, ternyata dulu leluhurnya pernah mengasuh harimau dan karena leluhurnya sudah meninggal, akhirnya harimau tersebut masih hidup dan dia mengabdikan untuk menjaga anak cucunya tanpa diminta gitu. Yang kayak gitu ada gitu. Tapi itu bukan pesugihan ya, itu kayak lebih ke orang yang memiliki connecting di masa lalunya, lalu akhirnya setelah dia meninggal makhluk ini menjaga anak cucunya dengan apa ya, keikhlasan si makhluk itu sendiri tanpa diminta. Gitu. Ada lagi dari Bahrun Sri Widodo. Halo Kak Puri, siluman kebanyakan bentuknya seperti apa? Reptil apa amfibi? Oke, sebenarnya kita bilangnya reptil mungkin ya, tapi amfibi juga ada ya. Jadi kadang Kak Furi suka ngeliat kayak rubah ya. Di sini juga ada Sekar sama Gendis ya. Halo Sekar, Gendis ya. Itu siluman rubah dari Tabanan Bali. Lalu juga ada siluman ular. Nah ini di belakang kita ada Andrin. Andrin merupakan salah satu anak siluman ular yang ada di Sumur Bandung Depok yang Kak Furi tidak minta, tetapi kayak kamu mau nggak ngasuh anak saya, silahkan. Oh nakal nggak gitu kan, terus enggak anak saya ini nggak nakal ya, akhirnya dia maulah mendiami dolls ini gitu. Nah kalau misalnya nanti Andrin ingin kembali lagi ke keluarganya silahkan gitu, karena Kak Furi juga tidak pernah memberikan mereka kewajiban untuk jagain, enggak, ini dengan mereka sukarela gitu kayak dapat hadiah. Nah jadi apakah banyak yang reptil atau amfibi ya, siluman kuda gitu juga ada rubah, jadi ya bingung ya Berarti jawabnya. bisa dibilang hampir semua hewan itu ada berbentuk silumannya. Ada hampir semua, tetapi tidak semua ya, tidak semua hewan. Jadi hampir semua kayak siluman kuda juga Kak Furi baru lihat gitu bahwa kuda itu ada silumannya gitu. Padahal kita misalnya sudah indigo dari kecil baru ngelihat. Kadang kan kalau belum ngelihat tuh belum percaya gitu. Oh ternyata ada ya kayak gitu. Yang mendiami lukisan gitu, lukisan tua gitu. Jadi ya banyak sih. Tapi kalau siluman kayak gitu Kak, kan kalau misalnya kayak hantu biasa nih,
Mm-mm. taruh ada boneka yang udah lama nggak pernah diurus, Mm-mm. tiba-tiba kan kalau hantu yang lain diisi sama hantu, berarti Mm-mm. siluman juga bisa masuk ke situ. Bisa, bisa. Mereka bisa masuk ke situ, tetapi karena mereka punya keluarga, mereka punya komunitas gitu kayak ya ini kenapa Kak Furi bisa dapetin Andrin ya, karena pada saat kita datang ke Sumur Bandung, saya udah datang ketiga kali waktu itu si siluman ular ini kayaknya welcome, happy, saling nyapa gitu dan dia ngelihat saya ke sana bawa bawa asuhan. Ingat nggak pertama kali kita syuting Dimensi Lain di sana, Kak Furi kan bawa sekar gendis. Iya, iya. Jadi dia tahu bahwa oh ini orang ini yang namanya Furi, dia seneng ngasuh siluman rubah gitu. Tapi kok dia tetap baik, kok tetap sholat, tetap offering makanan, tetap say hi. Jadi nggak yang minta apa-apa secara khusus. Akhirnya dia bilang ya udah dia boleh, tapi jangan lupa baca salawat. Jadi kalau yang di Sumur Bandung itu harus selalu baca salawat. Kayak Harimau Putih yang dari Sumur Bandung itu dibacain salawat kayak gitu. Ini Kak, Mm-mm. yang pesugihan, Mm-mm. manusia yang pesugihan terus yang meninggal harus mengabdi jadi siluman, Mm-mm. itu mereka bisa rif nggak sih? Gitu. Itu semuanya adalah rahasia Tuhan ya, rahasia Oke. Allah ya. Kayak misalnya siluman ada yang jahat, ada yang baik, sama seperti manusia. Manusia ada yang jahat, ada yang baik. Masalah mereka rest in peace itu biasanya adalah hubungannya langsung dengan Tuhan. Tetapi kenapa banyak sekali arwah-arwah gentayangan yang Kak Furi temui dan akhirnya mereka juga ada yang mendiami boneka Iya. gitu. Sebenarnya mereka boleh mendiami boneka di sini hanya sementara, Mak, supaya tidak menjadi media untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Lalu mereka juga Kak Furi ajarkan kasih sayang. Ini loh Kak Furi juga kerja, punya teman-teman, punya keluarga. Nah di saat kita hidup kita harus melakukan yang terbaik. Tetapi di saat kita meninggal kalau bisa kita kembali ke Tuhan. Akhirnya memang ada beberapa yang berhasil dan akhirnya berhenti gentayangan, pamit untuk pulang. Tetapi ya memang itu masih perjalanan yang panjang untuk yang lain. Ada lagi nih Kak dari Dinda Aurelia, ini anak SD nih. Siluman ini Mm-mm. mengapa menjadi siluman katanya? Apakah Mm-mm. siluman itu dulunya manusia yang suka sama hewan hingga saat dia meninggal dia menyerupai hewan? Mm-mm. Nah itu tadi Dinda ya, jadi konon katanya siluman ini juga ada yang awalnya manusia yang mengabdikan hidupnya melakukan praktek pesugihan beserta siluman gitu. Jadi mereka punya kontrak gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka dari dulunya emang udah siluman, udah makhluk halus, bahkan usianya jauh lebih panjang daripada manusia. Jadi bisa dibayangkan mereka juga sebenarnya komunitasnya jauh lebih banyak daripada kita gitu. Dari Muhammad Rizky, Mm-mm. malam Kapuri cantik katanya. Wow, Apakah siluman ini mereka juga minta tumbal? Mm-mm. Oke, pertanyaannya itu. Iya. Ya, kalau pesugihan pasti ada tumbalnya ya. Jadi untuk sebagian orang yang masih bingung gitu, pesugihan sudah pasti biasanya ada tumbalnya. Kenapa ada tumbalnya? Karena kesatu ya, kita bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat tanpa harus bekerja keras. Artinya mereka mencarikan kita uang, mereka kerja buat kita. Tetapi sebagai bayarannya biasanya mereka meminta tumbal. Nah, kayak gitu. Jadi kalian juga harus bisa membedakan antara pesugihan dengan anak asuh. Kalau anak asuh seperti ini nggak ada bedanya. Justru kalau anak asuh kita harus rajin kerja ya, Ma. Rajin kerja, bikin konten, cari endorsan gitu. Karena mereka akan membantu kita mencari rejeki melalui endorse, tetapi bukan mereka yang ngasih kita rejeki. Kita tetap harus kerja gitu. Itu bedanya. Jadi tidak terikat. Nah, tapi kalau pesugihan sudah pasti akan ada tumbalnya atau dampak di kemudian hari dikarenakan kitanya enak, nggak usah ngapa-ngapain, dapat uang banyak gitu. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Mm-mm. Dari Bani Mm-mm. Valentino Junior katanya. Oke. Salam Mbak Puri, sejauh Ya. mana kebenaran bahwa siluman itu boleh menjadi penjaga buat diri kita ataupun di Mm-mm. rumah? Mm-mm. Kebenarannya sejauh mana?
Iya, oke. Ini sepengetahuan Kafuri berdasarkan pengalaman, ya. Kenapa Kafuri bisa mengizinkan Sekar Gendis yang siluman rubah dari Tabanan Bali, lalu juga Anrin siluman ular dari Sumur Bandung, kenapa mengizinkan mereka untuk diam di sini sejauh mana? Nah, kalau Kafuri selalu melihat sesuatu dari dua sisi gitu. Karena selalu ada black and white gitu kan. Sama seperti manusia. Ada yang bilang bahwa manusia makhluk paling sempurna, tetapi di sisi lain juga sekarang banyak sekali manusia yang melakukan kejahatan, membunuh, memutilasi gitu. Bahkan banyak yang arwah baik mendoakan, mengingatkan kita untuk ibadah. Menurut saya justru di sini ada arwah yang lebih baik dari manusia. Ada ya. Jadi manusia ada yang jahat, ada yang baik. Arwah atau jin atau siluman juga ada yang jahat, ada yang baik. Jadi selama mereka di sini tidak mengganggu kita beribadah, tidak mengganggu hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, malah mereka mendoakan juga, ya menurut Kafuri itu sah-sah dan oke aja sih gitu. Yang penting kita pilih yang mana yang baik menurut kita dan juga menurut orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita punya asuhan tapi bikin kita males ibadah, males kerja, terus jahat sama orang, nah baru itu yang salah gitu. Jadi Nih, misalkan Kak, cara untuk meninggalkan misalkan Ama nih, tiba-tiba Ama ada siluman yang ikut tanpa Ama tahu, tapi itu negatif. Otomatis kan Ama nggak tahu nih gimana caranya buat nyingkirin si siluman itu. Itu caranya gimana sih Kak? Iya, sebenarnya kayak asuhan seperti ini kalau dicuekin, kitanya terus-terusan berdoa karena kita merasa tidak nyaman, misalnya kita tidak happy, ya udah dia akan pergi dengan sendirinya. Iya, dia kayak ngikutin ke orang yang nggak mau diikutin, lama-lama dia juga akan Capek malu sendiri, sendiri, capek sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah jadi asuhan kita dan kita merasa dengan keberadaannya dia kita lebih baik, bukan lebih baik secara finansial loh ya, jangan salah. Lebih baiknya misalnya kayak gini, Kafuri punya Niang nih dari Bali gitu ya. Niang ini selalu ngingetin untuk sholat gitu. Nah Kafuri yang sering males banget sholat, suka dinanti-nantiin. Nah akhirnya karena kehadirannya Niang jadi lebih, ternyata ada Niang, kok saya jadi seneng ibadah. Nah kayak gitu. Jadi sejauh mana keberadaan mereka membuat kalian lebih baik, ya mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk pertahankan. Tapi kalau bikin males kerja, bad mood, auranya aut-autan, ya terus juga setiap orang yang deket sama kita pergi, kita sering marah-marah nggak jelas, kerja nggak oke, ya sudah. Kita doa, kan ada juga tuh yang orang suka sengaja ngedengerin ayat-ayat suci Al-Quran pada saat tidur gitu ya, untuk meminimalisir kehadiran mereka, itu juga bisa dilakukan. Sedikit pengalaman Ama sih kamu ceritakan. Pernah didatengin siluman kan? Oh diikutin ya? Diikutin sama pernah dimasukin siluman yang waktu di kampung Vietnam Kak. Oh iya. Nah itu kan menurut Ama Negatif. Iya negatif banget dan energinya pun gede banget, diantara kasarnya kita dimasukin sama nenek yang lain itu kan. Dan itu kenapa bisa membuat Ama celaka, contohnya sampai mata Ama merah itu perih banget karena apa Kak? Iya, jadi sebenarnya ada makhluk yang sengaja ingin masuk ke dalam tubuh manusia untuk mencelakakan manusia. Makanya itu sebabnya kalau kalian nih datang ke sebuah tempat yang baru, ke perkampungan yang kayak kampung Vietnam, ke kampung mati yang banyak sekali makhluk halusnya, itu disarankan untuk berdoa, untuk permisi gitu. Tapi karena kemarin itu kita kan proses medium ya Ma, jadi kita pengen tahu kenapa sih kok kamu galak gitu, marah-marah dan suka gangguin. Nah akhirnya terbukti lah gitu. Kayak yang waktu hantu yang nyekek Asyaf juga, nah itu juga dia ingin mencelakakan manusia karena saking dia dendamnya sama manusia gitu. Jadi kalian juga mesti nonton, mesti berhati-hati. Kenapa kalau misalnya lagi di hutan, kebelet, pengen pipis, harus permisi, harus berdoa karena bisa aja mereka ada di mana-mana gitu. Tapi gimana tuh akhirnya? Beres Akhirnya itu sih yang energi yang paling kuat. Cuma yang dulu yang pernah di Desa Wingit ya, yang Ama kemasukan siluman kera, kalau itu selama 3 hari itu ngerasa lemas, terus telinga ngerasa sakit karena mungkin pada saat itu dikeluarinnya dipaksa gitu. Itu aja sih yang paling nggak akan lupa pengalaman itu.
Iya. Lalu cara Ama sendiri secara pribadi nih, sebagai orang yang nggak ngerti gimana cara untuk menghilangkan hal-hal yang negatif, apa yang Ama lakukan? Kalau Ama sih kadang dari emosi Kak. Dari emosi kalau misalkan satu hari Ama emosinya nggak enak, bad mood, pengennya marah-marah, setiap jam 6 sore sampai malam Ama selalu setel musik ayat kursi Al-Qur'an gitu. Terus Yang 100 kali akhirnya akhirnya normal. normal kembali. Oh gitu. Kalau udah mendesak banget baru telepon ya. Kafuri. Itu kalau udah mendesak banget baru telepon Kafuri gitu. Udah. Iya, ya jadi Ama Gerald ini memang salah satu mediumship ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu mediumship itu apa, mediumship itu adalah manusia atau orang yang bisa dimasukkan oleh makhluk halus untuk menyampaikan sesuatu gitu. Beda sama Kafuri di medium interdimensional yang berkomunikasi tanpa memasukkan gitu. Nah, kalau Asyaf itu kan medium, dia bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Jadi kalau Asyaf tuh suka pilih-pilih teman-teman. Kalau misalnya sekiranya penampilannya agak serem, siluman gitu, udah kasih ke Ama aja. Jadi kalau Asyaf tuh mungkin kalian juga udah hafal ya, spesialis kunti gitu. Kalau Ama spesialis ya genderuwo, siluman gitulah ya, Ma. Iya, cuma untungnya Asyaf tuh ya tadi karena bisa milih Kak. Tapi kalau misalkan Asyaf posisinya kayak Ama yang nggak bisa milih main hajar itu kayaknya akan luar biasa sekali buat Akan Asyaf. luar biasa dan Asyaf tuh kayak sering pingsan, ya jadi sering ngeblank. Jadi saya juga nggak berani untuk memediumkan yang energinya terlalu besar gitu. Jadi kalau meskipun badannya Ama kecil, tapi energinya lumayan oke lah ya, gitu. Alhamdulillahnya masih dijagain terus, tinggal sholatnya aja ditingkatin. Nah itu. Ya biar dapat jodoh ya. Amin. Iya, ya doain ya teman-teman ya, ini kan jangan ngobrolin hantu aja. Doain supaya Mas Ama Gerald segera menemukan jodohnya, nyusul Bapak manajer yang udah ketemu jodoh. Kan kasihan ya kalau ada satu yang dapat jodoh yang satu belum gitu, kayak punya utang gitu loh, nggak enak gitu loh Furi Harun ya. Manajer Kapolri dulu aja. Oh, kenapa emangnya? Udah dapat soalnya udah ada. Udah ada. Kalau Ama kenapa? Kalau Ama belum lah, nanti santai dulu. Oh, pengen explore dulu sama siluman mungkin? Oh enggak. Tapi kalau kangen ada. Kalau kangen pengen syuting dimensi lain ada. Syuting dimensi lain aja atau jalan-jalan sama siluman? Kalau jalan-jalan sih belum sih. Jalan-jalan belum ya, hanya sekedar syuting aja sama siluman gitu teman-teman. Ya jadi bahas siluman, bahas kuntilanak, genderuwo ataupun makhluk-makhluk halus lainnya tentunya akan selalu menarik perhatian dan minat ya. Karena banyak sekali orang yang penasaran. Jadi sekali lagi mau kita disebut orang indigo, mau ada disebut paranormal ataupun siapapun, tidak ada yang 100% mengetahui kebenaran. Jadi ini hanya berdasarkan perjalanan Kafuri, penelusuran bersama tim dimensi lain dan juga beserta teman-teman di komunitas indigo gitu. Jadi kalau ada yang tidak setuju, ada yang tidak sepaham, Kafuri minta maaf karena Kafuri yakin bahwa segala sesuatu itu yang tahu kebenarannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita juga minta maaf kalau ada statement yang dianggap salah gitu atau kayaknya aneh deh gitu ya. Kayaknya menyesatkan, kita tidak ingin menyesatkan siapapun gitu ya. Kayak gitu. Buat yang belum subscribe, kalian harus subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun dan juga aktifkan loncengnya ya supaya dapat notifikasi dari tiap segmen. Iya, dan jangan lupa juga di like, di share, komen apapun yang kalian mau tanyain tentang sekitaran dimensi lain, siluman, genderuwo, kunti atau apapun itu silahkan kalian komen, gak usah malu-malu. Iya, yang pengen daftar jadi pasangannya Kak Ama juga bisa ya. Boleh. Nanti kan dilihat ya, dilihat performance-nya cocok apa enggak. Siapa tahu kan ya lagi bahas kayak gini dapat jodoh gitu. Boleh. Oh ya, nanti minggu depan kita bakalan bahas apa lagi? Minggu depan. Hah? Oh, minggu depan kita bakalan ngebahas pocong. Ini sebenarnya bukan favorit saya ya. Kalau kalian yang seneng nonton dimensi lain, pasti kalian tahu hantu apa yang kalau Kafuri lihat, pasti Kafuri kabur. Nah, itu dia jawabannya. Dan pocong. Dan kita tinggalin berdua. Iya, dan saya sering kali ninggalin Ama Gerald dan Asyaf berdua cungar-cengir kalau udah ada pocong. Ya lu ngomong apa aja deh bebas. Ini kita ngobrol apa Kak? Ngobrol apa aja deh bebas ya. Dan Kafuri juga nanti bakalan cerita kenapa kok Kafuri takut banget sama pocong. Pokoknya ini sekarang nggak usah lah ya, nanti aja.
persiapan mental dulu. Dan kalian penasaran kan kenapa Kapuri itu takut pocong? Minggu depan setelah tayang harus nonton. Biar tahu Gitu. kenapa gitu. Iya, dan yang pengen nanya seputaran pocong, silahkan isi di kolom komentar pertanyaan yang paling bagus, bakalan dibacain sama medium kita. Oh ya, nanti kita sama Asyaf atau sama Ama? Sama Asyaf. Oke ya. Jadi kalau bagian yang pocong, kunti itu sama Asyaf. Dan mungkin Asyaf bakalan ngomong lebih banyak ya, karena saya sih sedikit komentar kalau tentang pocong kayaknya ya. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya hubungan kita kurang harmonis gitu, kurang oke gitu. Kayak pocong tuh ngeliat Furi tuh kayak musuh gitu. Ada nggak sih sekarang? Ada sih di luar ya, karena udah dijagain maung gitu, kayak nggak terima gitu. Kenapa sih lu takut tapi sama hantu lain welcome gitu. Jangan diskriminatif dong terhadap hantu. Ya saya minta maaf buat semuanya ya. Oh ya teman-teman, karena kita sudah membicarakan masalah siluman, hantu, arwah dan lain sebagainya ya, sebelum penutupan kita doakan dulu semoga semuanya bisa mendapatkan berkah, bisa kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan bisa tenang. Kita doakan dulu ya. Amin. Ya, terima kasih sudah nonton ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. See you. Dadah.